banyak orang salah menyangka bahwa dakwah hanyalah tugas para dai. Padahal sejatinya, ini adalah tugas seluruh manusia yang mengikrarkan dirinya sebagai seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejatinya, manusia diciptakan oleh Allah dalam rupa dan anugerah yang terbaik. Dengan begitu, manusia pun diberi tugas untuk menjadi hamba sejati yang beribadah kepada penciptanya dan menjadi pemimpin, pengelola, menjadi khalifah di muka bumi. Tentunya, Allah turunkan tugas ini sepaket dengan kekuatan dan kelebihan yang manusia punya. Kunci selanjutnya terletak pada bagaimana kita bisa memerankan, memposisikan diri, dan menjalankan amanah tersebut dengan memaksimalkan potensi yang kita punya. Dalam Islam, kepedulian kita kepada orang lain ditunjukkan dengan dakwah. Karena pada dasarnya, meskipun manusia merupakan makhluk yang sempurna, namun kita tak luput dari sifat lupa dan salah. Sehingga haruslah ada di tengah-tengah kita orang yang mau bermurah hati mengingatkan sesama, selain daripada kewajiban ini juga datang dari Allah bagi seluruh muslim. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104, setidaknya harus ada di antara umat muslim ini satu kelompok yang mereka melakukan tugas-tugas dalam Islam. Apa tugas-tugas ini? Yang pertama adalah mereka melakukan yad'una ilal khair, menyuruh orang-orang di luar Islam untuk masuk kepada Islam, menunjukkan keindahan dan cahaya Islam. Yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf. Mereka senantiasa menyeru, menuntun untuk selalu berbuat kebaikan. Dan yang ketiga, wa yanhauna 'anil munkar. Senantiasa mencegah kemungkaran. Mereka yang tidak ridho dan tidak bisa mendiamkan kemungkaran ada di depan mata. Dan ini merupakan seruan dari Allah. Maka dakwah merupakan aktivitas untuk menyeru manusia berbuat kebaikan dan melarang mereka dari perbuatan mungkar, agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kawan, coba kita bayangkan, seandainya umat muslim hanya mementingkan hal-hal pribadi saja, maka Rasulullah tak perlu berdakwah susah-susah. Tidak perlu berdakwah kepada Abu Bakar dan Umar, tidak perlu mengislamkan Utsman, tidak perlu mengajarkan Ali bin Abi Thalib, karena cukup diri dan keluarganya sajalah yang masuk surga. Tidak perlu Rasulullah mengambil resiko untuk meluruskan kezaliman yang saat itu disampaikan kafir Quraisy dan diterapkan oleh masyarakat jahiliyah. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasul? Ketika Al-Quran turun, Rasul masuk mengubah keadaan-keadaan yang salah, lalu kemudian menunjukkan bagaimana seharusnya kehidupan ini berjalan sesuai dengan konsep-konsep Islam. Maka dalam Islam, panduan dan prinsipnya sangatlah sederhana. Seandainya engkau melihat kebaikan, maka tularkanlah kebaikan itu seluas mungkin. Dan seandainya engkau melihat kemungkaran, maka hentikanlah. Ubahlah kemungkaran itu sesuai dengan apa yang menjadi kapasitas kita. Lakukanlah menggunakan kemampuan yang kita punya. Ingat teman, kewajiban ini bukan tugas para ustadz, namun kewajiban bagi siapapun kita dan apapun pekerjaan kita. Dari sini kita bisa melihat bahwa Islam mengajarkan kita berdakwah menggunakan potensi yang kita miliki dengan cara yang baik, cara yang paling apik yang kita bisa. Karena kebenaran dan keindahan Islam harus disampaikan dengan cara yang indah pula. Berbicara tentang dakwah adalah tentang apa yang orang terima dari apa yang kita sampaikan. Dan berbicara tentang dakwah, maka kita berbicara tentang beberapa aspek yang mempengaruhinya. Yang pertama, siapa yang menyampaikan? Ya sudah pasti kita yang mencintai Islam dan ingin menyebarkan nilai-nilai Islam. Yang kedua adalah, apa pesan yang disampaikan? Pertanyaan ini tidak perlu kita tanyakan lagi, sebab itu pasti nilai Islam yang paling tinggi dan tidak perlu kita pertanyakan lagi isinya, yakni kebenaran-kebenaran yang Rasul ajarkan melalui Quran dan hadis. Yang ketiga, siapa yang mendengarnya? Perihal siapa ini tidak mungkin bisa kita kontrol. Tentunya mereka yang menjadi objek dakwah kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara menyampaikannya. Poin inilah yang menjadi pertanyaan. Maka karena itulah kita mesti mencari jalan yang tepat untuk menyampaikan kebenaran tersebut sehingga dakwah yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik. Seiring berkembangnya zaman, tentunya metode pun harus berbeda.
penyampaian dakwah haruslah disempurnakan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga cahaya Islam, hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terputus sepanjang masa. Menyampaikan kebaikan dakwah dapat ditempuh dengan berbagai macam cara, dan tak melulu harus dilakukan dengan ceramah. Namun yang terpenting adalah keberanian diri dalam menegakkan kebenaran dan kepekaan diri ketika melihat kemaksiatan, kemudian berusaha mencegahnya. Dakwah bisa kita awali dengan kebaikan-kebaikan kecil, karena misi dari dakwah itu sendiri adalah membawa pengaruh baik, membawa konsep Islam di kehidupan sehari-hari. Kamu jago nulis, jadikan tulisanmu sebagai media dakwah. Kamu jago desain kreatif, buatlah konten-konten yang menyampaikan nilai-nilai Islam. Buatlah video yang dapat menginspirasi banyak orang. Kamu fokus di bidang akademik, ya jadikan prestasimu sebagai motivasi bagi yang lainnya. Atau kamu seorang atlet, jadilah inspirasi mengenai pentingnya seorang muslim memiliki jiwa yang sehat. Dan tentunya dengan kemampuan-kemampuan lain yang kamu punya. Coba kita bayangkan betapa banyak orang akan mengambil kebaikan dari apa yang kamu sampaikan, dan kebaikan itu akan mengalir ke ranah yang lebih luas, sehingga akan lebih banyak orang yang merasakan indahnya Islam. Dakwahlah dengan kecerdasan, dengan kekreatifan, dan tentunya dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Sebab dakwah tak hanya berpusat di masjid, tapi dakwah harus mengalami persebaran, harus tumbuh subur di seluruh lapisan masyarakat, juga di segala bidangnya. Jadilah seperti lilin yang dengan langkah kecilnya mampu membuat terang tempat paling gelap sekalipun. Jadilah penyebar cahaya Islam dengan kemampuan yang kita punya ke setiap inci dari bumi yang kita pijaki. Aku, kamu, dan kita semua pasti bisa mengemban tugas mulia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.